Apa namanya? Namanya siapa? Jihan. Hah? Jihan. Jihan. Siapa? Ini siapa? Ini siapa? Wildan. Hah? Wildan. Wildan. Oke. Assalamualaikum. Bacannya Abbas. Abbas. Mas Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berangkat dari hadis sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma yang sudah 2 kali pertemuan saya bacakan. Rasulullah setelah saya artikan secara bebas, diselamatkan oleh Allah dari kehidupan jahiliyah, dan kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Sekali lagi ini uraian saya. Apakah setelah Islam ini datang nanti akan datang lagi suasana jahiliyah seperti yang pernah kami alami? Ini berangkat dari kenikmatan hidup di dalam Islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Tetapi juga berangkat dari kekhawatiran jangan-jangan suasana yang pernah membelenggu saya sebelum saya masuk Islam itu akan datang lagi. Seseorang ketika dia berekrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemarin saya terangkan, ada sebuah, ya bahasanya nggak pas tapi saya nggak bisa menemukan yang lain ya, ada sebuah revolusi
mental. Dalam arti hakiki. Tidak harus ditunggu 6 tahun kemudian wis ora eneng kabar baneke babar. Taharrurun nafsi an saytaratil ghair, itu buah dari la ilaha illallah. Belum buah siam, belum buah sholat, belum buah zakat, belum buah haji, belum buah jihad dan seterusnya. Terbebasnya seseorang dari cengkeraman siapa saja selain Allah. Yang saya patuhi, yang saya laksanakan perintahnya, yang saya jauhi larangannya, hanya Allah. Saya akan patuhi Allah. Meskipun dengan patuh kepada Allah, saya harus berhadapan dengan orang yang paling saya cintai dan paling mencintai saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibunda tercinta saya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tolong akhi, golekno, tolong dicarikan ya, riwayat bagaimana sikap tegas dan santun Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ibunda tercinta dengan cara apapun memaksa dia untuk kembali dari agama Islam kepada agama leluhur. Golekno ceritane, golek. Anggere iso nemokke tak gratisi apa jenenge majalah apa, Pak? Gratis. Ning nek ra neng bayar lho. Ini juga promosi ya. In syi'ti fakuli wa in syi'ti famuti. Bu, dalam keadaan terkapar lemas sekian hari enggak kemasukan makanan, enggak masukan minuman. Ketika orang banyak jarinya tertuju ke sana. Kalau sekarang coblos saya enggak. Waalaikumsalam. Ibu, setiap orang nuduh qatilu ummah. Ibu, kalau ibu mau makan, kurmanya itu sih, Pak. Saya akan sediakan makanan yang paling lezat untuk ibu lah, kira-kira begitu. Tapi kalau nggak mau, ya ibu pilih mati, ya matilah. Perjalanan langkah saya di atas la ilaha illallah itu tidak ada seorang pun yang bisa memaksa, meskipun itu ibunda tercinta. Tidak ada dunia seisinya yang bisa ngiming-ngimingi saya untuk meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dunia seisinya itu terbuat dari emas. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru falayyuqbala 91 surat Ali Imran. Falyuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftatabih ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. 91. Sesungguhnya orang yang kafir mati dalam keadaan kafir tidak diterima tebusannya.
dalam rangka terpenuhinya keinginan diselamatkan dari nar ke dalam jannah, meskipun dia memberikan tebusan kepada Allah bumi seisinya yang terbuat dari emas. Tolong Pak, ini baca Pak, sudah sering kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi. Walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Allah telah membeli jiwa dan harta kita dengan jannah. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. 111 surat At-Taubah. Allah telah membeli jiwa dan harta kita dengan jannah. Jannah yang dipergunakan untuk membeli jiwa dan harta kita oleh Allah itu kalau dibeli oleh orang kafir, ya Allah, selamatkan saya dari siksamu, masukkan saya ke dalam jannahmu. Ini bahasa manusia ya. Wani piro? Wani piro? Dan itu tidak mungkin ada. Orang mempunyai bumi seisinya terbuat dari emas, orang mungkin ada. Tapi ini sebuah pengandaian yang sungguh benar-benar masuk akal, rasional, dan ya kebangetan nek ngantek wong Islam ora gelem nampa dawuh pangendikane Allah Subhanahu wa taala. Saya tebus jannahmu ya Allah, agar Allah bisa menyelamatkan saya dari nar dengan bumi seisinya yang terbuat dari emas. La haula wala quwwata. Kene HP ini Abu Habib itu terbuat dari emas ngono, pengajian rampung hilang loh. Ya masuk ya. Ini bumi seisi. Bumi seisi. Saya lanjutkan. Taharrurun nafsi ansaytorotul ghair. Terbebasnya seseorang dari cengkeraman orang lain, meskipun itu ibu kandung saya sendiri. Dari sanalah ketika waktu itu belum menjadi Amirul Mukminin ya, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu itu ditanya oleh seseorang. Saya pernah baca ini, tapi kok tadi saya cari kok belum diizinkan oleh Allah untuk ketemu lah. Tapi insya Allah riwayat itu ada dan pernah saya baca. Ketika kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, satu-satunya laki-laki di dunia yang pernah diambil menantu oleh seorang nabi sampai 2 kali. Dinikahkan dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal. Dinikahkan dengan adiknya Ummi Kulsum meninggal. Utsman aku sih duwe anak wadon sing legan. Kamu saya ambil menantu saya untuk yang ketiga kali. Berhubung anak-anak saya sudah nikah semua, siapa yang butuh mantu lanang, ambillah Utsman bin Affan ini sebagai menantu kamu. Ini Utsman bin Affan. Orang bertanya kepada beliau radhiyallahu anhu, apa cita-cita Anda? Apa
cita-cita Anda setelah Anda menjadi orang Islam, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa cita-cita Anda? Apa? Ojo dipethek aku ndak dadi. Apa jawab dia? Dulu sebelum saya masuk Islam, di dalam benak saya itu terdapat, bahasanya orang Indonesia ya, 1001 cita-cita. Dan itu bisa disembadani dengan kekayaan dia. Dengan kekayaan dia. Dan Rasulullah mengambil menantu dia bukan karena kekayaan, bukan. Dengan ketinggian nasab kesukuannya. Bani Umayyah yang adalah suku Quraisy. Traing kusumo rembesing madu. Jadi kalau dia itu ingin, saya mau nyalonkan jadi presiden, moga-moga tidak ada presiden yang ketiga kali menduduki orang-orang presiden ning ya rasida. Ingin menjadi penguasa, ingin menjadi, dalam benak saya, omahku kudu paling apik, bojoku kudu paling ayu, kendaraanku kudu paling larang, istana saya dikagumi oleh sekian banyak manusia. Dulu waktu saya sebelum saya masuk Islam. Tapi setelah saya masuk Islam, saya tidak punya cita-cita lagi. Setelah saya masuk Islam, saya tidak punya cita-cita lagi. Karena saya betul-betul yakin, bukan hanya sekedar merasa, telah berjalan di atas cita-cita itu sendiri. Allahu Akbar. Ini al-asrah al-mubasyaruna fil jannah. Saya temukan jati diri saya yang paling hakiki di dalam Islam. Saya temukan harga diri saya yang paling islami di dalam Islam. Kalau saya mengacu kepada ayat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka, surat ke-43. Surat ke-43. Fastamsik, ayatnya juga 43. Gampang diingat-ingat. Jarum 43 enggak ada ya. Nah, 76 ada. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Baca akhirnya. Kita dengarkan kan. Berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu, bagi Rasulullah, dan terus bagi kaummu, bagi Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. Terjemahannya Pak En sama? Sama terjemahannya? Iya. Sama enggak? Sama. Ayo coba. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu,
dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar merupakan suatu kemuliaan besar bagimu Muhammad dan bagi kaummu. Pada waktu itu para sahabat, setelah para sahabat, para tabi'in, setelah para tabi'in, tabi'in dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kalau ayat 43 itu kita pegang, secara murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf, kita akan menduduki fa innahu la dzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Al-Quran itu benar-benar merupakan kemuliaan besar bagimu Muhammad dan bagi kamu. Siapa? Kita-kita ini. Statusnya bisa menjadi seorang penguasa, statusnya bisa menjadi rakyat jelata, statusnya bisa menjadi seorang pembesar, statusnya bisa sebatas pedagang bakso cilok. Tapi kalau itu dipegang, fa innahu la dzikrul laka wa liqaumika, betul-betul merupakan suatu kemuliaan, pakai besar loh itu. Coba balenan. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kamu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kalau saya contohkan kondisi hari ini yang sudah sering saya angkat ya, seorang pengemudi becak angkat saka omah di sangoni anak mertuanya ya, nasi dibungkus, lawe ya paling tempe bacem utawa gereh, terus ada botol aqua besar isinya teh. Angkal di salah satu perapatan ngenteni penumpang, belum ada gini itu ya, buka mushaf baca nak jus, rong jus, telung jus, sampai datang azan zuhur di dekat tempat dia mangkal tadi. Cak, yang lawian cak, lawian ya, anu panjenengan midhanget swanten apa nika? Azan apa? Enggak salat riyin, orangnya yang menyuruh itu. Ya pakai peci, ada pakai baju koko lengan dawa yang ini belum jadi tanda muslim bener itu, tapi sudah ada tanda-tandanya. Enggak salat riyin. Mangke bar niku kula dereke. Aku selak kesusu ya, ngepang golek becak liya mriki. Ini bukan Allah mulih belang lho kowe, salahmu tak keidet ora gelem nampa. Kula mboten nampi arta paduka Allah sebab wonten suwanten azan saking masjid ingkang dawuhi kula Rasulullah sebab panjenengan dawuhi kula ngempenaken salat zuhur. Nah salat zuhur ditinggal jamaah ora ning kantine. Nek duit mengke panjenengan maringi langkung kadang. Ya tidak seperti yang saya contohkan ya, tapi ini salah satu contoh di antaranya. Salah satu contoh di antara. Fa innahu la dzikrul laka wa liqaumika. Quran itu benar-benar merupakan kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. Tentu saja mudah-mudahan kita semua tadi sempat saya baca di dalam Sahih Muslim, kisah seorang sahabat Ansor
oleh sahabat Ansor. Itu di saat Rasulullah wafat, berarti kalau Rasulullah datang ke Madinah kemudian asyhadu alla ilaha illallah, maka perhitungan waktunya ketika Rasulullah wafat dia telah Islam 10 tahun. Dia setelah dewasa atau setelah Rasulullah datang baca syahadat, berarti Rasulullah wafat tahun ke-10 Hijriah, 10 tahun. Kalau saya Pak Turrahim itu wis 50 tahun punjul Islami. Betul? Antum mungkin 30 ya. 50 tahun punjul ini saya tak kandak. Ini baru 10 tahun maksimal dan kurang 10 tahun. Ngapa? Rasulullah belum wafat, peristiwa ini terjadi. Kalau saya sebutkan, ayo, tetai lo. Rawati. Namanya Al-Ma'iz bin Malik Al-Ansori. Manusia biasa seperti kita. Dalam satu hal mungkin, bahkan dalam satu hal mudah-mudahan, kita belum pernah melakukan perbuatan dosa seperti yang dilakukan oleh Al-Ma'iz bin Malik Al-Ansori. Mudah-mudahan sudah mempunyai istri, tergoda oleh setan, akhirnya berselingkuh dengan wanita lain. Dalam hal ini mudah-mudahan kita belum pernah terjebak oleh setan untuk melakukan dosa yang adalah perselingkuhan, yang adalah dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah berumah tangga. Resiko hukumannya adalah rajam. Ma'iz ini termasuk di situ. Dalam hal ini saya tidak mengatakan naudzubillah ya, kita lebih tinggi dari Al-Ma'iz, naudzubillah. Naudzubillah artinya berarti kemaki betul. Nah, kelebihan Al-Ma'iz yang belum sampai 10 tahun masuk Islam, setelah melakukan perbuatan zina dan timbul penyesalan yang sangat berat di dalam benaknya. Nggak ada orang tahu. Jadi kalau saya biarkan harkat saya tetap terjaga di mata manusia, karena persoalan ini tidak saya sampaikan kepada orang lain, saya bisa terjaga. Tapi ini harkat martabat yang palsu. Yang timbul di dalam benak dia adalah penyesalan. Penyesalan mengapa ini saya lakukan? Penyesalan bagaimana Allah akan menghukum saya di kampung akhirat kalau saya tidak dihukum di dunia. Nah, ini kelebihan Al-Ma'iz dibanding dengan siapa saja kecuali para sahabat Rasulullah. Nyawa loh itu. Taruhannya rajam. Taruhannya nyawa. Dia harus dibunuh sebab melakukan perbuatan zina, padahal dia telah berumah tangga dengan cara yang sangat mengerikan. Diposisikan dalam keadaan duduk, dilempari batu kepalanya sampai mati. Belum tentu 15 menit mati. Persoalan ini dia anggap enteng, dia anggap remeh, dia anggap sepele.
dalam rangka berusaha untuk menghindarkan diri agar saya selamat dari hukuman akhirat. Saya pernah sampaikan ya, seorang mukmin itu akan mengorbankan dunia yang paling besar. Apa yang kita miliki? Seorang mukmin itu akan mengorbankan dunia yang paling besar. Dalam hal ini nyawa. Untuk mengejar akhirat yang paling kecil. Mengapa? Karena dunia itu tidak ada yang besar, akhirat itu tidak ada yang kecil. Kebalikannya orang munafik, ya, orang kafir. Dia akan mengejar dunia yang paling kecil. Meskipun harus mengorbankan akhirat yang paling besar. Contohnya nggak usah jauh-jauh ya. Masjid sudah qomat. Ini tadi kan siam, kan? Siam bed hari kedua, kemarin hari Sabtu tanggal 13. Ini tadi hari Ahad tanggal 14, besok tanggal 15, Selasa Sadra. Nah, wong sing rambut. Dari rumah minum teh, mungkin makan kurma atau 3, angkat yang masjid. Keliru, bismillah. Kan masjid itu wis kamat. Wis kamat. Ning sih semene. Dalil bukan tanggung, dalil wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Seorang mukmin siap mengorbankan sesuatu yang paling mahal untuk mengejar akhirat yang paling kecil. Karena nggak ada akhirat yang kecil, nggak ada dunia yang besar. Nah, Al-Ma'iz ini termasuk kelompok manusia yang seperti ini. Kekayaan saya yang paling besar itu nyawa. Allah nek akhirat wong aku ya salat, aku ya istighfar, muga-muga diapura itu menganggap akhirat itu ada yang kecil. Datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah, saya waktunya supaya singkat tidak usah saya baca redaksinya matannya. Rasulullah sedang duduk di masjid. Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah, ini apa? Bukan itu a'radaan. Rasulullah langsung membuang muka. Jadi kalau Al-Ma'iz itu di depan beliau langsung membuang muka. Wah, masya Allah ya. Orang datang sowan kemudian diplengosi. Itu keloro-loro banget. Tapi karena saya butuh kepada beliau ya, saya tunggu. Tapi Rasulullah tetap ke sana. Mengapa? Para pensyarah hadis menerangkan kalau ini ditanggapi ekornya sangat besar. Orang ini harus dirajam, orang ini harus dilempari batu sampai mati, orang ini harus mati dalam keadaan sangat mengenaskan. Kepala itu kodres ketat. Sehingga Rasulullah membuang muka dalam artian jangan mudah-mudah melaporkan sesuatu
yang belum pasti pada diri pribadi beliau. Rasulullah yakin kalau dia betul-betul melakukan dan menyesal dan menganggap bahwa nyawa itu sangat murah dibandingkan dengan ridho Allah yang manifestasinya adalah jannah, mesti nanti akan datang kembali ke sini. Ya, Rasulullah melengos begini. Ya, kalau saya pakai bahasa ya, nggih punaknu kula tak pamit Rasulullah. Ya, itu semalaman gak bisa tidur itu ya. Nih, kalau berdoa mungkin ya Allah perpanjang usia saya sampai saya melihat matahari terbit, perpanjang usia saya sehingga saya bisa kembali sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa berputus asa untuk bisa memaksa Rasul, memaksa dalam arti menyadarkan, menerima apa yang saya sampaikan. Gak bisa tidur. Ini bengi aku mati terus iki piye? Pagi hari betul datang. Saya yang sowan kemarin Rasulullah. Iya. Saya telah melakukan perselingkuhan. Nah, Rasulullah serius. Abika jununun, abika jununun. Tidak mungkin disampaikan oleh seseorang kata-kata ini kecuali seorang nabi, seorang rasul. Kamu mengidap penyakit jiwa apa enggak? Enggak Rasulullah. Sehat walafiat, meskipun tidak di apa? Divaksin. Abika jununun. Artinya kalau dia memang mengidap penyakit jiwa, jangan-jangan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan kesadaran tidak 100% berada di benak. Alangkah bijaksananya Rasulullah yang wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Belum selesai. Akhasonta, apa kamu sudah berumah tangga? Sudah Rasulullah. Logika kita ya. Tidak mungkin ada orang yang menyesali perbuatannya. Itu mau menyampaikan kepada di sini Rasulullah sebagai seorang hakim untuk mendapatkan keputusan, dan keputusan itu adalah dilempari batu sampai mati. Orang bisa selamat dari hukuman perzinaan di kampung akhirat, termasuk pencurian, termasuk pembunuhan. Dalam Islam namanya hudud, perbuatan pidana yang telah ditentukan hukumannya di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah sadar betul. Ada hadis at-taibu anizambi kamal la zambalah. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, dari sebuah perbuatan pidana dalam hal ini, seperti orang yang tidak berdosa. Jadi logika kita ya, Rasulullah akan mengatakan, tenang Mas, betul Rasulullah. Kamu sadar hukumannya, sadar betul Rasulullah. Siap untuk mati, siap Rasulullah. Ini hadis palsu saya loh ya. Hadis palsu saya. Ya wis muga-muga diapura karo Allah, aja dibaleni mulya. Enggak.
hukuman orang yang berselingkuh, yang sudah berumah tangga, apabila dia tidak dihukum di dunia, pasti mendapatkan hukuman di akhirat. Dalam arti untuk menyelamatkan diri dari hukuman di akhirat, dia harus mendapatkan hukuman di dunia. Dan hukuman di dunia itu adalah hukuman yang tadi saya katakan paling berat. Dibunuh secara pelan-pelan. Berangkat dari sini karena Rasulullah sangat cinta kepada Al-Ma'is bin Malik Al-Ansari. Karena Rasulullah khawatir Al-Ma'is nanti kalau tidak dihukum di dunia akan mendapatkan siksa di kampung akhirat. Ini kalau saya ikut-ikut para ulama, namanya mantiqus sama, logika langit. Mbok ubus tobat kaya ngono kok iso. Oh enggak, ini logika langit kan. Logika bumi halah. Sing maksa kowe apa sing wedok? Mboten Rasul, bukan Rasulullah ya, mboten nggih. Mereka nggih gelem, kula nggih butuh lah. Dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang sudah berlaku sejak tahun 45, bahkan sebelum tahun 45, bahkan sejak penjajah Belanda menginjakkan kakinya di dunia sampai hari ini, wallahu alam, kalau ada perubahan tadi pagi atau kemarin, orang yang berselingkuh, baik gadis sama jaka, baik orang yang sudah punya suami dan orang yang sudah punya istri, selama keduanya melakukan TST, tahu sama tahu, rela sama rela, sing dirugekake sapa? Kucing yo ora ning sing rugi, ora ning lemah. Mudeng ari. Sing rugi kucing mudeng lah. Hah? Allah taala. Pak En mudeng wae. Allah taala. Anu mudeng ari. Kalau yo ora mudeng. Lah kok dong guyu lho piye? Pak Mudeng mudeng enggak? Sing rugi kucing. Mudeng. Sing rugi. Nah, sing rugi kucing, sing ngising diurugike kucing. Lah guyune telat. Sing ngising diurugike kucing. Dulu kalau kucing itu masuk punya etika yang sangat tinggi, ya mesti takut-takut dulu baru lah rupa-rupa ya ora gitu mungkin ya, lah terus diurugi. Nah sekarang nggak ada tanah ya, masjid tempat saya itu lagi dandan-dandan. Wedine pirang-pirang, gerigile pirang-pirang, wah telake kucing ya pirang-pirang. Ini mantikus sama, logika langit. Logika langit. Wis aja dibaleni ya, tak weling tenan aja dibaleni. Wis tak tungake ora mbok baleni. Nggih Rasulullah matur nuwun. Itu Ma'is palsu, nabi palsu. Setelah pertanyaan pertama dan kedua dijawab oleh Ma'is, Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, bawa ke musola. Musola. Musola itu tempat yang dipergunakan Rasulullah untuk sholat Idul Fitri, untuk sholat Idul Adha, untuk sholat istisqa, dan untuk menerapkan hukuman kepada siapa saja yang melanggar hudud. Tadi saya sebutkan tindak pidana yang ditentukan hukumannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Termasuk ada orang yang mencuri, saya selani. Itu bisa dibaca di dalam kitab Usdul Ghabah. Nek aku ora ngapusi kaya Mudzakir ora. Mudzakir ngapusi Muawiyah lho khutbah ora iso. Nanti ya. Bayar lho ya.
saking lemune ora iso ngadeg. Anak-anak muda yang mudeng bahasa Arab golek endi iki kok ora eneng. Tapi ada itu. Dan Ustaz Gobah itu diterangkan seorang pencuri datang kepada Rasulullah. Orang yang menemukan jati dirinya itu seperti ini. Saya selani sedikit surat Ali Imran ayat 135. Jadi kalau dimulai nanti dibaca dari surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu suatu ketika disifati oleh Allah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat terakhir tadi. Dan juga orang-orang yang sebentar. Orang yang bertakwa itu juga terus apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Jadi mengerjakan dosa besar maupun kecil secara keseluruhan itu bagi setiap muslim termasuk kita suatu kemustahilan. Mustahil kalau orang bisa menjauhi dosa kecil sampai dosa besar, mustahil. Tapi menjauhi dosa besar meskipun dosa kecil kadang-kadang dilakukan itu suatu keniscayaan. Suatu keniscayaan. Sehingga Allah akan mengampuni dosa kecil kita kalau dosa besar itu kita jauhi. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Surat An-Nisa 31 kalau betul. Ada. Menjauhi dosa besar itu suatu keniscayaan. Sehingga Al-Ma'iz dalam hal dia telah berselingkuh itu memang terjebak oleh setan. Warningnya kalau Al-Ma'iz saja bisa, mengapa kita tidak bisa? Naudzubillah, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Persoalannya begitu dia sadar bahwa ini perbuatan dosa dan dosa besar, kemudian menyesal, kemudian siap mendapatkan hukuman apa saja di dunia asal perbuatan dosa yang saya lakukan tadi tidak menyeret saya ke dalam nar. Nah di sini. Jadi kalau tadi saya singgung KUHP kita yang berlaku sampai hari ini. Saya sampai pernah bertanya di Undip itu ada seorang kok bukan Undip ya, di Unisula ya, diberi kesempatan Allah ngisi taklim di sana di Fakultas Hukum lah. Nah, dikenalkan ini Pak Profesor Doktor. Alhamdulillah saya punya kesempatan untuk nanyakan apa Pak Ustadz, pakai Ustadz. Yo apa tuh Mbak Ustadz loh, betul itu yang jenggotan loh. Yang saya baca dan saya pernah dengar di dalam hukum kita, dia nyaut KUHP ya, itu orang yang berselingkuh asal dilakukan suka sama suka itu tidak terkena pasal di dalam KUHP. Beliau tersenyum itu, nggak jawab begini.
tangan loro gini. Betul ya? Iya. Lah, ini batin saya ya. Wakil-wakil kita yang maha mulia, yang mulia ya di Senayan itu kok ya nggak pernah ngusulkan supaya pasal-pasal ini diganti. Ada yang lulusan Madinah, ada yang lulusan Makkah, ada yang lulusan Tel Aviv, aneh ya. Sing lulusan Israel ya aneh kayak McGill University. Mana? Solo apa mau? Lah kok organisasi Islam di Indonesia sing gede-gede kok malah mendirikan fakultas hukum ya? Fakultas hukum bukan fakultas syariah lah gitu. Nanti kita kaji insyaallah. Bawa ke musola. Lajeng dinapake Rasulullah enggak, itu sudah sadar dia. Nggak pun aku kalau cabut pengakuan kalau enggak ada itu. Bawa ke musola, didudukkan dalam posisi silo seperti ini. Para sahabat dari depan, belakang, kiri, kanan menyiapkan batu. Sadar itu sadar. Nah di sini ya, yang dimiliki oleh Al-Ma'is dan kita tidak memiliki. Tahu ya, maaf ya, rada menggok sithik. Ngetengi prawan meteng tenan. Ya secara alamiah kan betul tuh itu. Wong sing ngetengi ya cah lanang. Perkara mahasiswa atau bakul bakso cilok kan urusan. Akhirnya lapor pada orang tua. Wis aja diomongke sapa-sapa. Mumpung lagi sesasi. Cepet-cepet toto-toto mumpung eneng larangan ora entuk mantu geden. Dadi celimen wae. Kok mboten teng Graha Sabah. Panjenengan mudeng 4M mboten? 4M itu apa itu? Pakai masker, terus cuci kok M? Mencuci. Ya udah. Akad nikah 8 bulan kemudian lahir. Tembunge wong Jawa setahun kemban. Masya Allah, kabeh mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat pernikahan, diucapkan selamat kadune ngantek banyu mili tamune sing mari kado punya anak. Anak ini anak zina. Tepatnya ya. Anak ini anak ibunya. Wong lahir saka gua garbane simpen. Tapi bukan anak bapak. Sak bapak pocong iso ndek anak. Bukan anak bapak. Artinya apa? Ketika bapak ini meninggal, anak tadi sak bil-bilo ora entuk nampa warisan. Dudu anake kok. Kalau anak ini perempuan, bapak biologis tadi tidak boleh menjadi wali. Ya njok tulung Pak Kawah. Njok tulung apa? Kamu enggak punya hak kok. Nah, coba akhwat yang di belakang sana itu ada yang masih gadis gitu ya.
Pak KUA mang nikahke yang nyuruh saya. Lah sampean amane? Kula ustaz, ulah ustaz apa? Ustaz entut. Seorang bapak yang tidak bisa menikahkan anaknya, grogi atau takut kalau kami sol-solen, boleh nyuwun tulung Pak KUA panjenengan sing nikah. Oh nggih, panjenengan mempunyai hak penuh sebagai wali untuk menikahkan, kemudian mengamanahkan hak perwalian Anda kepada saya. Ini betul. Tapi kalau dia nggak punya hak perwalian kok minta tolong kepada Pak KUA untuk menikahkan. Lah Pak KUA orang mudeng kok. Ya wes kono tutupno. Terjadi pernikahan yang tidak sah, perzinaan sepanjang masa. Siapa biang kerok persoalan ini? Bapak palsu dan ibu asli. Mertua mereka berdua mengetahui persoalan ini, tapi jangan sampai kepada orang lain. Nah, ini dianggap biasa. Ini dianggap biasa. Sementara bagi Ma'is seperti ini. Jadi kalau sampai Abdullah Ibnul Mubarak itu ditanya oleh sahabat, mana yang lebih mulia antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz? Nah, jawab Abdullah bin Mubarak yang palsu ya. Abdullah bin Mubarak sing ngaji neng gumuk. Wah, Muawiyah jauh lebih jelek. Kemarin saya bacakan kan pernyataan ayatus setan Khumaini. Ada Talha, ada Zubair, ada Aisyah. Lebih hina dari binatang, lebih hina dari anjing, termasuk di dalamnya Muawiyah. Mana yang lebih mulia? Jawab Abdullah bin Mubarak. Lahu baru qadamai Muawiyah afdalu min Umar bin Abdul Aziz. Sungguh debu-debu dunia padang pasir ya, kaki itu mesti berdebu. Debu-debu yang nempel di kaki Muawiyah lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz raja paling adil. Ada yang mengatakan lagi, sungguh apa? Upilnya Muawiyah itu lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz. Ini sahabat yang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 100 radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu jelas as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Muhajirin itu siapa? Jumlahnya 1000, jumlahnya 100.000, bisa dihitung, bisa didata satu persatu. 265 juta didata 1 tahun, rampung apa? Terutama yang lansia. Ansor itu siapa? Semuanya jelas. Waladina taba'u, dan mereka yang mengikuti para sahabat Muhajirin dan Ansor siapa? Para tabi'in, para tabi'in. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita semua. Sampai di sini ada yang ganjel mungkin. Saya juga manusia, sok keterucut ngomong, sok kelatuk, sok kurang pas. Tolong diingatkan kalau salah. Tolong ditanyakan kalau tidak paham. Kalau bisa saya jawab. Nek mbok takok kenyang semanggi wis ora enek sing jawab. Betul. Monggo. Tapi negara kita ini kan negara yang menerapkan Islam. Itu mungkin pertanyaan yang ke-50 kali yang ditanyakan pada saya. Orang melakukan perbuatan melanggar pidana hudud. Tadi malah lupa saya ya. Seorang pencuri datang kepada Rasulullah dalam ustul wabah. Rasulullah, sebentar ya. Rasulullah, saya telah mencuri Rasulullah. Nggih.
Ali golekno latih ali. Kakak. Enggak. Kamu mencuri apa? Mencuri unta Rasulullah. Di mana? Di salah satu kabilah Bani Anu. Kapan? Ya, tanggal sekian. Sudah ada ya kalender Hijriah waktu itu. Meskipun belum diresmikan dan baru diresmikan pada masa Umar bin Khattab. Coba dicek ke sana. Kabilah ini hari ini kira-kira qabla zuhur atau ba'da zuhur ada enggak yang kehilangan unta? Warnanya apa? Warnanya demikian. Dicek betul. Nah sekarang untanya pun telas Rasulullah, kula nggih ngliwet lah kira-kira begitu. Baru Rasulullah melaksanakan. Ini orang yang tidak mudeng Islam meskipun dia Islam, apalagi yang tidak Islam. Rasulullah kok ngono ta? Ngono ya ngono nang aja. Ini bukti kasih sayang Rasulullah karena Rasulullah tidak ingin dia mendapatkan hukuman di akhirat karena pencurian, maka Rasulullah siap untuk menghukum dia. Tumbuhan atau tutup yang tangannya dipotong, karena setelah dipotong dimasukkan kepada minyak yang mendidih sehingga langsung berhenti darah. Tangan kirinya tuh ngambil tangan kanannya. Alhamdulillah, segala puji yang telah menyelamatkan saya dari kamu untuk membawa saya menuju pintu neraka. Dicekel itu, jadi nggak ada penyesalan sama sekali. Kelebihan para sahabat. Jadi orang ya mungkin mencuri, orang mungkin berzina, padahal tinggal di sebuah negara yang tidak ditegakkan syariat Islam. Harap milih, sampean tak pilih, mungkin sampean menegakkan syariat Islam gitu. Siap. Untuk terocos tekan. Ya, kalau memang tidak ada yang diharapkan, ya memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan syariat Islam itu segera tegak di Indonesia. Boleh nggak berdoa begitu? Boleh nggak? Usul, ya boleh. Perkara ditampa utawa ora ya. Nanti ya Allah kalau ditegakkan betul, saya akan menjadi orang yang pertama mendaftarkan untuk ditegakkan hudud seperti Al-Ma'is bin Malik Al-Ansori itu. Betul itu. Doanya setiap malam seperti itu. Oh, itu kan mustahil, enggak. Sebelum tahun 45 cerita orang-orang tua itu, orang itu wong Indonesia itu ngimpi itu. Bisa merdeka itu ngimpi. Diperjuangkan dengan Muhammadiyah, dengan Budi Utomo, dengan nggak nyampe-nyampe Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam Indonesia khususnya, pada bangsa Indonesia pada umumnya. Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika. Nah, cepat-cepat Bung Karno dan Bung Hatta. Itu malam 17 Ramadan, teks proklamasi itu ditulis bar sahur itu. Ora tau diterangke kaya ngono kuwi ya. Ora tau diterangke. Apa 17 Ramadan? Ya kalau enggak 17 Ramadan di bulan Ramadan. Bu Fatmawati, ibunya Mbak Mega itu yang jahit merah putih, ya malah ngandani bebek ngelangi wis iso kabeh. Memohon kepada Allah. Keseriusan kita itu yang akan dibaca oleh Allah. Allah padumu. Kalau kita cuma berbahasa-bahasa. Begitu Aki ya. Maksudnya apakah kalau ini berdasarkan dunia Nah, makanya kita memohon kepada Allah. Lah, sarananya bukan sampean tolong Ustaz, ini saya sudah bawa pedang ini. Tangan saya diketok. Kene apa kene? Oh, enggak boleh. Ini harus melalui penguasa. Begitu. Lah, kalau belum ada penguasa ya kita berdoa. Atau kita cari di mana ada negeri yang bisa menegakkan itu. Jebul ya ora. Ke Saudi Arabia diperlakukan ya ngoten. Lah kowe KTP-mu ora takon KTP ya ora mudeng ngono.
Mereka tidak akan mau memotong tangan seorang pencuri yang mencuri di luar Saudi, kemudian yang memutuskan hukuman mereka. Kalau mencurinya di Saudi, ini wewenang kamu. Apa nyolong ning Saudi sih? Alhamdulillah gitu. Begitu. Yang lain mungkin. Pun selantan bal-balan. Itu yang kalau yang hubungan hamil di luar nikah itu apa juga kalau anaknya perempuan apa juga mahram sama bapaknya yang tidak bisa menikahkan? Ada mazhab dari kelompok Hanafiyah yang mengatakan bapaknya yang bukan bapaknya itu boleh menikahi anaknya sendiri, tapi terbantah ya. Itu karena anak istrinya. Itu karena anak istrinya. Kalau istrinya dinikahi, terus istrinya meninggal, terus nikahi anaknya apa? Boleh. Nanti dibaca surat An-Nisa 23 itu kan. Terjawab ya. Sing tenanan lho. Jadi tidak diperbolehkan dari satu sisi dia adalah anak istrinya. Kalau anak istrinya cetha sing ngembal kono sing lahir ke kono, sing nyusoni kono. Tapi anak bapak iya, tapi bapak biologis. Astagfirullahaladzim, kalau sudah seperti ini, wis aku neng dalan neng ngarep weruh wong wedok ayu banget. Padahal ya watak seseorang berbeda-beda ya, daripada saya terjerumus. Lah kono jam 11 bengi aku mulai pengajian pitku ngembos terus mlaku lah gitu. Kono plengah. Lah dalan. Karena takut seperti ini. Ya ini otak-atik saya spontan dan bisa benar bisa salah. Lebih baik saya merem nyabrang jalan ben ketabrak motor. Otak-atik saya loh ini ya. Daripada saya melakukan perbuatan seperti yang dia lakukan. Artinya apa saja cara akan saya tempuh agar saya tidak melakukan perselingkuhan. Apalagi saya ini bukan saya pribadi, kita semua ini sudah berumah tangga. Untuk menghindari itu, apapun yang terjadi saya akan lakukan. Begitu. Cukup. Kita nanti masih ada contoh lagi. Ini laki-laki ini perempuan yang nanti perempuan itu, masya Allah. Terutama yang mendapatkan nikmat Islam itu bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Ada riwayatnya di sini. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.